Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bagaimana kabar wahai sahabat Abqari yang semoga Allah merahmati kalian semua. Semoga para sahabatku yang melihat channel ini diberi keberkahan rizkinya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrul jihad. Bulan Ramadan adalah bulan berlomba-lombanya kaum muslimin dalam beramal. Karena di bulan ini Allah melipat gandakan semua amal-amal yang dilakukan oleh kaum muslim. Namun sayang, amal ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini hanya sekedar ritualnya saja. Sementara amal yang wajib mereka tinggalkan. Seolah-olah bulan Ramadan itu hanya bulan berpuasa, tarawih, dan tadarus Al-Quran. Tapi apakah sahabat-sahabat yang mulia tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan jihad, bulan perjuangan? Sejarah mencatat bahwasannya berdasarkan dalam kutipan sejarah, antum bisa buka Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Rasulullah memerangi kaum musyrikin pertama kali itu adalah pada bulan Ramadan, tepat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan perjuangan melawan kaum Quraisy yang terakhir itu juga pada bulan Ramadan, pada tahun 8 Hijriah. Nah, setelah Rasulullah wafat dan kepemimpinan berterus Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah dan Abbasiyah, itu penaklukan banyak terjadi. Dan penaklukan salah satu dan beberapa penaklukan yang terjadi pada bulan Ramadan antara lain penaklukan Andalusia yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, penaklukan Perancis, perang Baratus Syuhada, penaklukan Amuriyah yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Abillah pada masa khilafah Bani Abbasiyah, perang Ain Jalut yang dilakukan oleh Saifuddin Qutuz ketika melawan pasukan Mongol, dan penaklukan Antokyah pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jihad adalah puncak amal di dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Al-jihadu darutun sanamul Islam." Jihad adalah puncak amal di dalam Islam. Sangat relevan sebagai puncak amal dalam Islam jika jihad dilakukan di bulan Ramadan. Tidak ada amal yang membandingi jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, bahwasannya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang setara dengan jihad fisabilillah." Rasulullah menjawab, "La ajiuhu hal tastati'u idza kharajal mujahidu tadkhulu masjidan fataquma la taftaru wa tasumu la tuftira." Aku tidak menemukan amal yang setara dengan jihad ketika seorang mujahid keluar dari rumahnya hingga ia kembali. Apakah Anda mampu masuk ke masjid kemudian tidak berhenti sholat dan berpuasa terus menerus? Orang itu menjawab, tidak ada yang mampu melakukan hal seperti itu. Sampai hari ini kita menyaksikan bagaimana Yahudi memerangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kaum muslimin di Irak dianiaya oleh Amerika Serikat, Afghanistan, Pakistan, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Apakah bisa hanya sekedar berdoa dan berzikir saja? Apakah amalan-amalan ibadah spiritual di bulan Ramadan bisa mengalahkan pasukan musuh sementara kaum muslimin menghindari berjihad atau takut berjihad? Tidak ada amal yang bisa membebaskan kaum muslimin dari kehinaan akibat penjajahan dan cengkeraman musuh kecuali dengan jihad fisabilillah. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad kecuali kaum itu dalam keadaan dihinakan." Sampai hari ini masih banyak negeri-negeri kaum muslimin yang belum tersentuh oleh Islam. Padahal Islam adalah risalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tentunya kita kaum muslimin, amalan apa yang bisa menjadikan Islam tersebar sebagai rahmat alam? Amalan apa yang bisa menyebabkan Islam mulia di mata dunia? Amalan itu tidak lain hanyalah dengan jihad fisabilillah.
karena jihad adalah pintu pembuka terfutuhatnya beberapa kota-kota kaum musyrikin ke dalam pangkuan Islam. Karena itu saat ini kita membutuhkan kedua jenis jihad tersebut, jihad untuk mempertahankan negeri dan jihad untuk melawan musuh. Rasulullah SAW bersabda, al-khailu maq'udun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamatil ajru wal maghnamu. Telah ditetapkan kebaikan pada ubun-ubun kuda perang hingga hari kiamat. Kebaikan itu adalah pahala dan ghanimah. Rawahu Bukhari. Jihad kedua bentuknya tadi tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali jika dikoordinir dan dimobilisir oleh imam. Sejarah kehidupan kaum muslimin menjadi bukti nyata akan hal ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Kalau misalkan ada benarnya, itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.